hasil yang diperoleh dari terjun lapangan dari kelompok kita. Yang pertama, saya Ibu Masadi akan menjelaskan profil tentang MTS Sunan Ampel, yaitu lembaga yang kami terjunkan. Kebetulan alamatnya ada di Surabaya, tempatnya ada di Jalan Tenggung Wetan, Merpati Gang 2 nomor 1, Kecamatan Semampir, Kelurahan Rok. Yang pada waktu itu lembaga ini tuh awalnya didirikan oleh Dr. Andes Jailani. Namun MTS Sunan Ampel ini di bawah naungan yayasan, di mana yayasannya itu adalah Yayasan Tarbiyatus Sibyan. Nah, Tarbiyatus Sibyan ini menaungi beberapa lembaga seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Nah, salah satunya adalah Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel, yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Jailani, dan hingga sekarang kepala sekolahnya dipimpin oleh Muhammad Ilmi SHI MSc. Nah, MTS Sunan Ampel ini di bawah naungan Kementerian Agama. Visinya yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa. Nah, latar belakang berdirinya MTS Sunan Ampel ini dulu di sekitar Semampir itu minim sekali untuk sekolah menengah ke atas itu. Kemudian Dr. Jailani ini mempunyai ide untuk mencetuskan Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel ini. Pada masa itu jumlah MTS di Kecamatan Semampir itu masih sangat terbatas, sehingga banyak siswa kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang SMP atau MTS. Nah, madrasah ini lahir atas prakasa para tokoh agama pada waktu itu, terutama yang pada waktu itu diprakasai oleh yayasan, dan yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Ridhoi namanya. Di kalangan Semampir itu disebut Ustadz Ridhoi. Sehingga para tokoh agama setempat itu mempunyai tujuan untuk membentuk generasi yang berilmu, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Nah, kita terjun lapangan ini, pelaksanaan acaranya yaitu bertempat pada MTS Sunan Ampel, hari dan tanggalnya itu pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Waktunya pada waktu itu pada jam 12 selesai sholat zuhur sampai selesai, dan selesainya alhamdulillah tepat waktu sampai jam 4 sore. Rangkaian acaranya yang pertama yaitu registrasi dan makan siang. Jadi pada waktu itu siswa dan siswi kami arahkan untuk sholat terlebih dahulu, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kemudian kami arahkan untuk memasuki ruangan seminar, ruangan terapi yang sudah kami siapkan pada waktu itu. Setelah siswa dan siswi itu masuk, maka kami menyodorkan makanan kepada mereka agar sebagai bentuk makan siang mereka. Kemudian yang kedua ada pembukaan yang pada waktu itu dibuka oleh rekan saya yaitu Siti Rohmawati selaku MC dan moderator pada waktu itu. Kemudian yang ketiga pemaparan materi dan tanya jawab. Pada waktu itu pemaparan materi dan tanya jawab ini dilaksanakan dipimpin oleh rekan saya yaitu Septia Dwi Tias. Pada waktu itu berlangsung selama 1 jam kurang lebih. Nah,
Kemudian yang keempat ada sesi hipnoterapi tazkiyatun nafs. Nah, pada waktu itu yang memimpin adalah saya sendiri. Sesi hipnoterapi tazkiyatun nafs ini tidak sembarangan dilakukan. Karena apa? Karena butuh keahlian dan butuh pengalaman. Kebetulan para rekan-rekan saya ini sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang kelima, sebagai penutup dan sebagai reward peserta terbaik diadakan yaitu pemberian hadiah, pembagian hadiah pada siswa-siswi yang aktif bertanya, yang aktif bersosial pada kesempatan seminar tersebut. Nah, setelah itu baru kita tutup doa, kemudian ramah tamah. Nah, kemudian bagaimana sih kegiatan pada waktu itu dilaksanakan? Bagaimana kita caranya untuk memaparkan materi tersebut? Nah, deskripsi kegiatannya kurang lebih yaitu kita mengedukasi, menginspirasi para siswa-siswi MTS Sunan Ampel tersebut mengenai apa? Mengenai motivasi belajar mereka untuk terus meningkatkan motivasi, meningkatkan yang namanya itu semangat belajar mereka. Kemudian memanajemen, kita pada waktu itu mengajarkan kepada mereka, mendidik pada mereka bagaimana caranya memanajemen emosi. Nah, kemudian kita juga mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf, salah satunya yaitu rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, kemudian setelah kita mengedukasi, memberi materi, memberi teori kepada siswa-siswi tersebut, kita kemudian melanjutkan dengan menterapi. Terapinya kita menggunakan hipnoterapi tazkiyatun nafs. Nah, di hipnoterapi tazkiyatun nafs ini menekankan yaitu relaksasi dan sugesti positif. Pada waktu itu kita menggunakan takhalli dan tahalli. Takhallinya kita mengisi dengan memaafkan diri sendiri, mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, kemudian memaafkan, bertaubat. Nah, kemudian tahallinya kita mengisi dengan zikir-zikir, kemudian bacaan-bacaan istighfar. Begitu. Nah, kemudian setelah sesi terapi itu selesai, dilanjut dengan refleksi dan diskusi kelompok. Terapi selesai, kemudian lanjut diskusi, sharing bagaimana selesai di terapi, hasilnya bagaimana. Nah, itu terletak di refleksi dan diskusi kelompok. Nah, kemudian berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan evaluasi perasaan yang sudah dirasakan siswa dan siswi pada waktu terapi. Kemudian selesai. Nah, kurang lebihnya seperti itu acaranya, nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu pelaksanaan acara yang kami lakukan kemarin pas di MTS Sunan Ampel Surabaya, yaitu dimulai dari hari Sabtu tentunya, terus waktunya itu dari jam 12, terus rangkaian acara ada registrasi, ada pembukaan juga, terus diisi dengan materi, terus ada sesi hipnoterapi, dan terakhir itu kami memberikan reward kepada teman-teman yang aktif dan terbaik. Terus
program itu berjalan efektif dan berdampak positif bagi mahasiswa. Hipnoterapi yang benar di sini membantu relaksasi dan meningkatkan bagi mahasiswa bagi siswa. Baik, terkait hasil dari hipnoterapi yang kami lakukan kemarin sudah dipaparkan oleh Mbak Tias barusan. Jadi kesimpulannya di sini program itu berjalan efektif dan berdampak positif bagi siswa dan siswi di sana. Terus hipnoterapi ini membantu relaksasi dan juga meningkatkan motivasi belajar. Terus menguatkan hubungan antara kesehatan mental dan juga spiritualnya. Terus saran dari kami itu pertama itu kepada pihak sekolah itu adakan kegiatan serupa secara rutin biar anak-anak itu lebih paham, terus lebih mengerti juga. Terus habis itu terhadap mahasiswa itu selanjutnya memerlukan evaluasi lanjutan pasca kegiatan. Terus untuk prodi kami sendiri nih, prodi tasawuf dan hipnoterapi, jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan program yang rutin. Terus bagi setiap mahasiswa yaitu terus tingkatkan keterampilan komunikasinya dan penguasaan spiritualnya. Nah, bagaimana